Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, Bapa yang kami sapa lewat Putramu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena hamba-hamba-Mu ini telah siap mendengar dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyambut firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Alkitab. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40 yang menyatakan, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayam, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayammu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang.
Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Serubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbah itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang dipanggil dan dipercayakan dalam suatu tugas pelayanan tertentu atau tugas-tugas dalam mendukung tugas dan panggilan gereja, apakah itu jabatan dalam gereja seperti presbiter, pengurus dalam pelayanan kategorial, ataupun panitia-panitia dan berbagai kegiatan lainnya. Kadang-kadang ketika kita dipersiapkan, dipanggil, dipercayakan untuk tugas dan pelayanan dalam mendukung tugas pelayanan di gereja, kadang-kadang ada yang menolak. Menolak dengan berbagai alasan tertentu, seperti belum ada waktu,
saya masih sibuk dengan pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Atau kalau di kalangan pemuda dan pemudi mungkin saya masih muda, saya belum punya pengalaman, dan masih juga banyak hal yang membuat orang mencari-cari alasan untuk menolak atau menghindar atas tugas dan panggilan dalam pelayanan. Inti daripada penolakan atau menghindar dari tugas pelayanan kadang terungkap, saya belum sanggup menerima tugas tersebut. Kita tidak tahu, kita tidak paham, dan kita tidak imani bahwa apapun tugas yang dipercayakan kepada setiap orang percaya itu adalah merupakan tugas dan amanah yang juga Tuhan telah siapkan bagi setiap orang percaya. Yakinlah bahwa setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipersiapkan, tentunya di balik semuanya itu ada yang menolong, ada yang membimbing. Dialah Tuhan kita yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi ini dialami oleh Gideon. Kalau kita bisa memahami dalam perikop pembacaan Alkitab yang dijadikan nats pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Pelkat hari ini. Gideon ketika ia dipanggil dan dipakai Tuhan dalam suatu tugas untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Itu bisa kita baca dalam ayat 14. Gideon merasa ragu atau tidak yakin. Dengan alasan lainnya adalah ia masih muda. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 15 juga, pada saat Gideon menerima tugas, apa yang dia ungkapkan di situ, apa yang ia sampaikan di situ. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Tetapi jawab Tuhan, bahwa akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Dalam tugas yang dipercayakan kepada Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Meminta tanda kepada Tuhan dalam menjalankan suatu tugas yang bagi Gideon adalah tugas yang sangat berat dan memerlukan dukungan. Karena itu dia memohon kepada Tuhan agar
Tuhan memberikan suatu tanda. Ada 2 tanda ajaib yang diberikan Tuhan kepada Gideon. Yang pertama, guntingan bulu domba yang berkembun di tanah yang kering. Kemudian yang kedua, guntingan bulu domba yang kering di tanah yang berembun. Melalui tanda ajaib kedua tadi, Tuhan mau menegaskan bahwa Ia berkenan melakukan perkara yang mustahil bagi orang yang dipilihnya. Mengapa demikian? Tentu saja supaya Gideon percaya bahwa Tuhan yang memilih dirinya adalah Tuhan yang siap berkarya bersamanya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Gideon untuk ragu pada potensi diri yang dimilikinya. Nah, ketika Gideon mendapat tugas panggilan oleh Tuhan, dia menyikapi itu bukan dengan dia terima secara tulus, tapi dia ada keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itu yang dikatakan di sana bahwa dia masih muda, belum pengalaman. Terbukti Tuhan memampukan Gideon dalam ia menjalankan tugas. Karena ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan mengutus seseorang dalam tugas apapun dalam pelayanan, sudah pasti Tuhan juga mempersiapkan, dan Tuhan juga membimbing, Tuhan juga menyertai di setiap tugas dan panggilan yang dipercayakan kepada seseorang ataupun kepada kita sekalian. Apa bukti penyertaan Tuhan terhadap Gideon? Ada beberapa hal yang boleh kita lihat dalam perikop tadi, bagaimana Tuhan bersama dengan Gideon dan Tuhan memampukan dia untuk menjalani tugas yang Tuhan percayakan. Pertama, kita bisa lihat ketika Gideon meruntuhkan mezbah Baal dengan dukungan 10 orang hambanya. Luar biasa. Hanya sekejap saja, dan memang strategi dari Gideon yang boleh dikatakan di sana, dia melakukan itu pada malam hari, dan dia didukung mengambil 10 orang hambanya, dan ternyata dia bisa meruntuhkan mezbah Baal. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat di situ, ketika Tuhan meluputkan Gideon dari aksi massa yang hendak menghukum matinya. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-30 dikatakan di sana. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Ancaman dari orang-orang kota yang melihat bahwa mezbah Baal itu sudah diruntuhkan, tetapi karena Tuhan memakai Gideon, ancaman untuk dibunuh ternyata tidak terjadi. Tidak terjadi. Kemudian juga hal yang dialami dan dirasakan oleh Gideon ketika Tuhan menolong Gideon memimpin orang-orang Abisel, suku Sebulun dan suku Naftali untuk melawan bangsa Midian dan Amalek.
Jadi luar biasa ketika Tuhan memperkenankan seseorang dipilih dan dipanggil dalam suatu tugas. Sudah pasti setiap peristiwa dalam tugas ada hal-hal yang terjadi menurut pemikiran manusia tidak mungkin, tetapi dalam kehendak Tuhan semuanya dimungkinkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil setiap orang atau siapapun dia dengan tugas dan peran khusus sesuai kehendak. Oleh karena itu jangan kita ragu menjalaninya, apalagi menolak. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, siapapun kita, dipakai dalam pelayanan, jangan kita menolak. Jangan ragu. Sudah pasti ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan memanggil, dan ketika Tuhan mengutus, Tuhan juga akan menyertai ketika orang atau saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan dalam tugas dan pelayanan. Jangan takut. Lebih baik kita mempersiapkan diri bahwa di balik tugas panggilan yang dipercayakan itu tentunya ada rencana Tuhan. Tuhan mempersiapkan, dan segala sesuatu yang menjadi keraguan-raguan dari kita diberikan kemampuan untuk menjalani. Jadi jangan ada alasan, saya tidak punya waktu, saya masih sibuk dengan berbagai pekerjaan. Itu alasan-alasan untuk menolak. Dan juga ketika kita juga dipilih ya dalam menjalani tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah kerja, kita juga harus merespon dengan baik dan benar. Lakukan itu. Karena keberadaan kita di situ bukan karena kemauan kita, keinginan kita, tapi Tuhan memakai gereja untuk memilih, memanggil, dan mengutus kita dalam tugas dan pelayanan. Kita harus melaksanakan, kita harus melakukan dengan baik. Jadi melalui firman Tuhan ini diingatkan kita, jangan ragu dan jangan juga merasa hebat dari orang lain dalam mengemban suatu tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita patut bersyukur kalau kita masih diberi waktu oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan juga dalam menjalaninya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh mengalami kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan dalam persekutuan kami sebagai jemaat GPIB Immanuel. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami lagi untuk beribadah pelkat, walaupun kami boleh menjalani ibadah ini lewat online. Di dalamnya kami memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan lewat firman-Mu agar
siap sedia menjalani tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Apakah itu dalam jabatan-jabatan gereja, baik presbiter, pengurus PLK, panitia, bahkan tugas-tugas yang lain. Kami menyadari Tuhan bahwa kami sebagai manusia punya keterbatasan. Tapi kami juga mengimani bahwa ketika kami dipanggil, diutus oleh Tuhan dalam suatu tugas pelayanan, Tuhan juga mempersiapkan dan Tuhan juga akan menuntun, membimbing segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Kami boleh jalani dengan penuh sukacita, tulus dan ikhlas, karena apa yang kami lakukan tidak lain untuk mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan panggil kami jalani. Karena itu berkati kami Tuhan. Kami bersyukur kalau firman-Mu ini boleh mengingatkan akan tugas dan panggilan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kehidupannya, sehingga kami selalu dan senantiasa boleh diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di setiap aktivitas kehidupan kami. Bapa di surga, lewat persekutuan kami ini kami mau berdoa bahwa saat ini Tuhan, dengan apa yang kami alami oleh karena pandemi COVID-19 ini, walaupun situasi saat ini sudah kami memasuki new normal, tetapi kami masih tetap bergumul Tuhan. Karena itu Tuhan jaga lindungi kami, agar kami dijauhkan dari virus, dan Tuhan berkati kami di setiap kami menjalani aktivitas kami, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kami, Indonesia yang kami cintai, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat negara, bahkan pun satuan tugas COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka semua di dalam mereka menjalani tugas-tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan maupun tugas-tugas khusus dalam menghadapi COVID-19 ini. Berkati pemerintah dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka sehingga mereka boleh menjalani tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita, dan mereka boleh melayani masyarakat juga dengan baik dan benar. Secara khusus kami mau berdoa untuk pemerintah kota Balikpapan, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, stafnya, sampai di tingkat RT. Berkatilah mereka semua di dalam mereka menjalani tugas-tugas pemerintahan. Biarlah mereka selalu dan senantiasa menjalani tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita, dan mereka boleh juga menjalani tugas ini dengan penuh tanggung jawab sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Kota Balikpapan dalam menghadapi new normal ini Tuhan, dijauhkan juga Kota Balikpapan ini dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diharapkan. Biarlah kedamaian, sukacita, damai sejahtera mengiringi kehidupan Kota Balikpapan di mana kami tinggal dan di mana kami berkarya. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami GPIB Immanuel.
tengah-tengah jemaat, baik di sektor, di Pelkat, maupun tugas-tugas yang lain yang dipercayakan kepada GPIB Immanuel Balikpapan dan termasuk juga kami sebagai warga jemaat. Biarlah kami senantiasa melayani dan berkarya di tengah-tengah jemaat GPIB ini dengan penuh sukacita. Berikan kekompakan bagi kami untuk melakukan setiap kegiatan pelayanan, karena apa yang telah kami rencanakan, program-program pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel ini, biarlah semuanya yang kami kerjakan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Berkati hamba-Mu Pendeta Syanadel yang Tuhan utus di sini sebagai ketua majelis jemaat dalam tugas pelayanannya. Biarlah Tuhan tetap menyertai keluarganya, suami, anak, dan saudara-saudara yang bersama dengan hamba-Mu ini. Tuhan jaga dan lindungi, bahkan Tuhan memberkatinya. Demikian pun para presbiter dalam tugas pelayanan, Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga setiap tugas dan pelayanan yang dipercayakan, Tuhan selalu mempersiapkan. Bahkan pun kami juga selalu memberi diri untuk terpanggil dalam setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel di Balikpapan. Demikian pun juga ya Tuhan, para pengurus Pelkat, panitia, serta unit-unit misioner lainnya. Berkatilah setiap orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Biarlah mereka selalu memberi diri dengan sukacita dan melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel di Balikpapan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan datang di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka. Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu menjamah setiap penyakit yang mereka alami, dan lewat jamahan Tuhan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Begitu juga ya Tuhan, jemaat-jemaat kami yang mengalami berbagai pergumulan, baik di tengah-tengah keluarga, pergumulan ekonomi, usaha atau pekerjaan. Tuhan kiranya menyertai mereka. Tuhan kiranya menguatkan mereka, bahkan Tuhan kiranya memberkati, sehingga setiap apa yang sedang mereka hadapi, persoalan-persoalan dalam kehidupan pribadi dan pribadi, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, biarlah campur tangan Tuhan senantiasa mereka rasakan. Karena itu kami mau menyerahkan Tuhan keberadaan kehidupan jemaat GPIB Immanuel di Balikpapan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala rencana-rencana kami ke depan, apapun yang akan kami rencanakan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami rencanakan hanya Engkaulah yang memberikan kepada kami untuk segala aktivitas dalam rencana kami ini boleh kami jalani, dan pada akhirnya boleh kami peroleh lewat pekerjaan, usaha, dan apapun itu hanya semata-mata karena pertolongan dan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni Tuhan apabila dalam kehidupan kami ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu, menyakiti hati Tuhan, bahkan pun menyakiti sesama kami. Inilah doa, syukur,
syafaat yang kami bawa dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan